Masyarakat 5 kelompok 4 kelas AC akan mengerjakan tugas dari NC 3 Belasari. Kami akan mewawancari remaja tentang isu-isu gender. yang akan kita wawancarai yaitu remaja awal 10-12 tahun Dan remaja akhir usia 13-18 tahun. Tonton sampai habis ya. Bye-bye! Baik, selamat siang Kak. Selamat siang Kak. Ya, Kak, mohon maaf sebelumnya di sini saya mau izin untuk merekam, boleh? Boleh Kak? Oke. Jadi sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Helen Pasaribu dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat. Jadi maaf mengganggu waktunya. Di sini saya mau mengerjakan tugas, ingin bertanya beberapa pertanyaan mengenai isu-isu gender. Apakah boleh Kak? Oh, dengan senang hati Kak. Oke. Sebelumnya boleh tahu nama Kakak siapa? Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Riko Simamoran. Asal Asalnya? saya dari Sumatera Utara. Oke. Umurnya berapa sekarang Kak? Umur saya saat ini 18 tahun. Oke, berarti semester 2 ya? Semester 2 Kak. Oke, jadi tinggalnya di asrama ini? Di asrama E Kak. Oke, siap. Jadi langsung lanjut ke pertanyaan, boleh Kak? Oh, boleh Kak. Jadi pertanyaan yang pertama itu, menurut Kak Kara, apa saja isu-isu gender yang paling sering Kakak lihat atau dengar di lingkungan kampus, media sosial, atau rumah mungkin? Ada? Oh, untuk isu-isu gender yang pernah saya dengar dan saya lihat itu Kak, itu contohnya itu di rumah. Contohnya itu untuk diri saya sendiri sih Kak. Itu contohnya itu saya itu di rumah nggak mengerjakan apa-apa, malah itu yang ngerjakan pekerjaan rumah itu adik. Oh iya, adik cewek ya? Adik cewek. Oke. Terus untuk di lingkungan sekolah sih saya kan SMK. Oh ya, SMK. Nah, terus itu ada teman kemarin itu masuk jurusan otomotif. Otomotif, iya. Terus itu banyak, memang nggak langsung dari satu jurusan yang bilang kalau ngapain masuk di otomotif kok cewek, nggak cocok, itu dari jurusan lain. Kalau dari kami sendiri itu kan menerima dengan baik, tapi dari teman-teman yang lain dari jurusan yang lain sih. Oh, jadi intinya kayak cewek itu yang masuk ke mau masuk ke otomotif itu kayak dibully gitu ya, Iya. kayak nggak cocok gitu. Nggak cocok, ngapain cewek kok ngapain masuk otomotif begitu. Oh, oke. Oke, Riko tadi ya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Yang selanjutnya, bagaimana menurut Riko tentang peran yang seringkali diharapkan dari laki-laki dan perempuan di masyarakat saat ini? Oke, baik Kak. Seperti yang kita ketahui kan Kak, itu laki-laki banyak dituntut untuk bekerja keras, banting tulang, kerja sana sini. Iya. Sedangkan perempuan itu dituntutkan untuk di rumah, pandai memasak, Iya. pokoknya di dalam rumah lah. Nah, jadi harapan saya itu sebenarnya laki-laki dan perempuan itu harus sama. Kesetaraan gendernya harus disamakan. Karena kan laki-laki maupun perempuan itu kan berhak memilih untuk mau sukses atau apa, Berhak memilih karir mereka masing-masing gitu kan. tanpa ada paksaan. Iya. Harus dituntut jadi wanita di rumah atau tidak, laki-laki harus dituntut kerja keras atau tidak. Oke, siap. Jadi Riko, apakah Riko setuju dengan semua harapan dari laki-laki dan perempuan di masyarakat saat ini? Kurang setuju sih Kak. Kenapa? Karena kan menurut tuntutan orang lainnya, laki-laki itu kan harus bekerja keras, banting tulang, sedangkan perempuan itu kan harus di dapur. Nah, itu kurang setuju banget Kak. Karena laki-laki maupun perempuan itu berhak memilih apa yang mereka inginkan untuk menata karir mereka masing-masing, tanpa harus ada paksaan dari orang lain. Jadi harus setara gitu ya? Harus setara. Terus pernah nggak Riko atau teman-teman Riko itu mengalami atau menyaksikan adanya perlakuan yang berbeda atau nggak adil hanya karena jenis kelamin? Oh, pernah Kak. Contohnya tuh? Contohnya itu saja langsung di saat penerimaan anggota baru di himpunan jurusan. Oke. Di situ saat penerimaan anggota baru himpunan itu kan ada itu latihan kepemimpinan Kak. Latihan itu dalam bentuk fisik. Nah, laki-laki itu latihannya diberi latihan yang bisa dibilang sedikit berat sih, sedikit Keras gitu keras. ya? Sedangkan untuk perempuan itu ya dikasih ala kadarnya aja, karena Lembut gitu ya. mungkin karena cewek mungkin gitu, pemikiran dari kakak-kakak tingkatnya. Oh, jadi beda gitu ya Beda. perlakuannya. Oke, kita lanjut ya Riko. Jadi menurut Riko nih, mengapa isu kesetaraan gender penting untuk dibahas dan diperjuangkan? Sangat penting dan harus diperjuangkan sih Kak.
karena supaya laki-laki dan perempuan itu mendapatkan keadilan dalam kesetaraan gender. Iya, supaya adil gitu ya. Supaya Terus adil. apa dampaknya bagi kehidupan remaja seperti kita? Dampaknya jika tidak setara, Mm-mm. dampak jika tidak ada kesetaraan gender, yaitu laki-laki dan maupun perempuan itu mimpi mereka itu terkubur karena adanya batasan. Mm-mm. Jadi bisa dibilang mimpi mereka terkubur dampak dari tidak ada kesetaraan gender ini. Iya, kayak dibatasin ya gitu. Lanjut nih, menurut Riko gimana tentang stereotip gender, misalnya laki-laki harus kuat dan tidak boleh menangis, perempuan harus lemah lembut dan pandai memasak. Menurut Riko stereotip ini masih relevan enggak saat ini? Untuk saat ini nggak relevan sih kak. Kenapa? Nah, karena masa laki-laki harus dituntut tidak boleh menangis, sedangkan ya untuk menangis dan harus kuat itu siapa saja pasti mengalami nangis. Nah, untuk wanita itu harus pandai memasak. Tidak juga sih kak, laki-laki juga harus pandai memasak. Iya. Karena kan nanti dalam suatu hubungan kan Mm-mm. tentang perlunya itu nanti saling kerjasama, Iya, saling betul. saling menolong. Ya, mengisi gitu ya. Oke. Nah, lanjut lagi nih. Jadi, menurut Riko apa saja hal positif yang bisa terjadi jika laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan dan perlakuan yang setara dalam segala hal? Nah, salah satunya pastinya cowok maupun cewek itu pasti lebih terbuka, memiliki semangat, dan mimpi-mimpi mereka pasti tercapai. Jadi buatlah untuk negara kita, negara Indonesia pasti lebih berkembang karena nggak ada lagi kesetaraan gender. Iya, nggak ada yang membedain gitu ya. Oke, pertanyaan terakhir ya, kayak apa harapan Riko terkait isu gender di masa depan? Perubahan seperti apa sih yang Riko ingin lihat ataupun terjadi di kalangan remaja dan masyarakat luas begitu? Oke, harapan saya untuk isu gender ini pastinya itu kesetaraan gender ya kan Kak. Dan untuk perubahan yang saya inginkan itu untuk laki-laki, yaitu harus bisa masak, harus bisa juga urusan dapur, bukan harus cewek ya kan. Iya, bukan cuma perempuan ya. Dan untuk cewek itu harapan saya itu jangan malu untuk menggapai cita-citanya, keinginannya. Oke, mantap banget nih jawaban Riko dari tadi. Oke, terima kasih banyak ya Riko sudah bersedia diwawancara, bersedia membantu tugas kami dari kampus. Maaf ya Riko sudah mengganggu waktunya. Semoga sehat-sehat selalu ya. Terima kasih. Sama-sama. Selamat malam, perkenalkan kita bernama Jessica Aprilia Mersiwaro dari Ilmu Kesehatan Masyarakat Unima. Kalau ada nama dong? Mercy Kera, Umur sekarang? 13 tahun. Oh, kalau 13 berarti SMP kan? Sekolah di mana? SMP Negeri 1 Tondano. Kalau tinggal lah, kos atau tinggal di rumah? Di rumah di Desa Otumia, Kecamatan Eris. Sekarang Kak mau bertanya tentang isu-isu gender pada masa remaja. Menurut Mercy, apa saja isu-isu gender yang paling sering Mercy lihat atau dengar di lingkungan Mercy, di sekolah, di rumah, media sosial, atau di lain-lain? Kebijaksanaan peran di rumah. Misal, kita ada teman dua, cewek dan cowok. DP mak yang suruh tuh cewek selalu cuci piring, basuh sapu, segala macam. Sedangkan DP kakak tuh cowok, dia cuma jadi main game. Pas tanya pada DP mak, dia nggak bilang, karena cewek mesti bekerja di rumah. Bagaimana dah Mercy berpendapat tentang peran yang seringkali diharapkan dari laki-laki dan perempuan di masyarakat saat ini? Banyak yang masih berpikir kalau laki-laki mesti mencari nafkah dan perempuan mesti bekerja di rumah, mesti berurus rumah. Kalau kita sih itu nggak terlalu penting. Tadi boleh ambil contoh jo, kita ke kehidupan. Tapi mama berkantor, sedangkan tapi pak yang nggak urus di rumah. Mungkin tapi mama aja urus di rumah. Baru kalau yang misalnya tapi pak yang tahu. Oh, oke. Apa dah Mercy setuju dengan semua harapan tersebut? Ya enggak, karena semua orang punya pilihan masing-masing, tidak perlu mau ikut apa orang berkata-kata.
Pernah Mercy atau Mercy teman mengalami atau pernah lihat perlakuan yang berbeda atau tidak adil hanya karena jenis kelamin? Kalau boleh kasih cerita. Pernah. Waktu itu SD. Itu kita ada teman cewek. Dia jago sekali main catur. Waktu ada pertandingan, dia tawarkan Pak Guru Tomo Iko. Guru tolak dengan alasan dia cewek. Karena kata tuh guru-guru mau cari yang cowok karena dia berpikir cowok lebih jago. Oh, berarti diremehkan Kang kalau cewek gitu. Menurut Mercy, mengapa isu kesetaraan gender penting untuk dibahas dan diperjuangkan? Apa DP dampak for kehidupan remaja seperti tolak? Karena semua orang berhak sama. Karena kadar kesetaraan ini, semua orang boleh lebih percaya diri dan semua orang boleh jadi dirinya sendiri. Bagaimana pandangan Mercy tentang stereotip gender? Misalnya, laki-laki mesti kuat dan dia boleh menangis, sedangkan perempuan mesti lemah lembut, dia mesti pandai memasak. Apakah stereotip ini masih relevan saat ini? Sebenarnya stereotip ini masih ada, karena sekarang zaman kan generasi muda. Karena seiring berjalannya waktu, stereotip ini jarang ada dan hampir tak pernah dapat lihat. Menurut Mercy, apa saja hal positif yang boleh menjadi kalau laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan dan perlakuan yang setara dalam segala hal? Semua orang dapat memilih jalannya masing-masing tanpa adanya diskriminasi. Oke. Apa harapannya Mercy terkait isu gender di masa depan? Perubahan sama dengan apa yang Mercy suka melihat terjadi di kalangan remaja dan masyarakat? Masyarakat lebih terbuka dan masyarakat lebih dukung itu kebebasan dan keadilan dalam perbedaan jenis kelamin. Terima kasih sudah bersedia mau diwawancarai malam ini. Selamat sore. Sore Kak. Perkenalkan, nama saya Anaksina Jamrian. Saya dari mahasiswa IKM Unima Angkatan 23. Di sini saya akan wawancara Ade tentang isu gender pada masa remaja. Apakah Ade bersedia? Bersedia. Mohon izin perkenalkan Ade nama. Noela Kemur. Umur? 10 tahun. Alamat? Tata Aran Patar. Sekolah? SD Katolik Santa Marieta. Di sini saya akan bertanya kepada Ade. Yang pertama, menurut Ade apa saja isu gender yang paling sering Ade lihat atau dengar di lingkungan? Contohnya di sekolah, rumah, media sosial, dan lain-lain. Kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Bagaimana pendapatmu tentang peran yang seringkali diharapkan dari laki-laki dan perempuan di masyarakat saat ini? Kalau laki-laki pencari nafkah utama sedangkan perempuan menjadi ibu rumah tangga. Yang ketiga, apakah kamu setuju dengan semua harapan tersebut? Ya, saya setuju. Mengapa? Karena perempuan dan laki-laki memiliki perlakuan yang adil. Yang keempat, pernahkah kamu atau teman-temanmu mengalami atau menyaksikan adanya perlakuan yang berbeda atau tidak adil hanya karena jenis kelamin? Bisakah memberikan contohnya? Tidak pernah. Yang kelima, menurutmu mengapa isu kesetaraan gender sangat penting dan dibahas untuk diperjuangkan? Apa dampaknya bagi kehidupan remaja seperti kita? Dampaknya sangat besar. Misalnya pendidikan, pilihan karir, rasa percaya. Yang keenam, bagaimana pandanganmu tentang stereotip gender? Misalnya laki-laki harus kuat dan tidak boleh menangis, perempuan harus lemah lembut dan pandai memasak. Apakah masih relevan saat ini? Sudah tidak relevan lagi di zaman sekarang karena dunia terus berkembang. Yang ketujuh, menurutmu apa saja hal positif yang bisa terjadi jika laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan dan perlakuan yang setara dalam segala hal? Terciptanya masyarakat yang lebih adil dan damai. Yang kedelapan, apa harapanmu terkait isu gender di masa depan? Perubahan seperti apa yang kamu lihat terjadi di kalangan remaja dan masyarakat luas? Pendidikan yang setara antara laki-laki dan perempuan. Sekian dan terima kasih. Selamat malam Kak. Di sini Kak izin mau mewawancarai Ade tentang isu gender pada masa remaja. Tetapi sebelum Kak bertanya lebih lanjut, Kak izin memperkenalkan diri. Kak bernama Angelica Pratasik dari Ilmu Kesehatan Masyarakat.
Kalau adik penama dong? Kalau kata nama Putri Buhari, Kelas berapa? kelas 12. Kalau umur? Umur 16 tahun. 16 tahun. Sekarang Mbak tinggal di mana? Bener. Oh, masih bersekolah? Iya, kelas Bersekolah di mana? SMA Negeri 3 Oh, SMA Negeri 3 Tondano. Jadi di sini Kak ingin bertanya, menurut Putri, apa saja isu-isu gender yang paling sering Putri lihat atau dengar di lingkungan sekolah, rumah, atau media sosial? Kalau yang Putri Jalia itu biasa sih yang minimnya perempuan dengan kepemimpinan selalu laki-laki terus. Oh baik. Kalau bagaimana Putri petanggapan tentang peran yang seringkali diharapkan dari laki-laki dan perempuan di masyarakat saat ini? Masyarakat sih banyak suka laki-laki lebih dominan daripada perempuan. Suka laki-laki yang lebih aktif sedangkan perempuan itu kayak mesti lemah lembut, mesti di rumah, mesti terus anak itu sih Kak. Baik. Apakah Putri setuju dengan semua harapan tersebut? Enggak sih Kak. Enggak, karena siapa kalau tidak setuju? Enggak, karena ada kesetaraan karena kalau menurut Put suka ada kesetaraan terhadap tuh dua gender itu. Pernah enggak Put Lia atau Put teman-teman mengalami atau menyaksikan adanya perlakuan yang berbeda atau tidak adil hanya karena jenis kelamin? Kalau pernah, bisakah Put memberikan contohnya jika nyaman atau mau kasih DP contoh? Pernah, cuman itu agak sensitif mau bilang. Oh iya, enggak apa-apa sih. Kalau menurut Put, mengapa isu kesetaraan gender penting untuk dibahas dan diperjuangkan? Apa dampaknya bagi kehidupan remaja seperti kita? Kalau menurut Put sih itu penting sekali karena pada masa remaja itu kan itu masa for pembentukan jadi itu penting for orang masa depan nanti. Oke. Bagaimana pendapat Putri tentang stereotip gender, atau misalnya laki-laki harus kuat, tidak menangis, baru perempuan itu harus lemah lembut, harus tahu memasak. Apakah stereotip ini masih relevan saat ini? Enggak sih Kak, zaman semakin berubah jadi rupa perempuan masih boleh rupa laki-laki rupa lebih dominan, lebih mengambil keputusan, dan laki-laki juga boleh mau kasih dorang boleh lemah lembut. Rupa perempuan itu sama sih lembut. Baik, selanjutnya menurut Put, apa saja hal positif yang bisa terjadi jika laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan dan perlakuan yang setara dalam segala hal? Dari dampak positif sih, pertama itu jadi setara dan di segala bidang dari aspek dengan berkurangnya kekerasan yang berbasis gender begitu. Rupa tidak membeda-bedakan laki-laki dan perempuan. Sudah cuma itu. Ini pertanyaan terakhir. Apa harapan Putri terkait isu gender di masa depan? Perubahan seperti apa yang ingin Putri lihat dan terjadi di kalangan remaja dan masyarakat luas? Yang Putri harapkan sih tidak ada yang membanding-bandingkan atau membeda-bedakan gender perempuan dan laki-laki. Jadi kayak menurut Putri itu sama maksud rupa perempuan juga bisa melakukan hal yang sama dengan rupa laki-laki, laki-laki juga begitu sebaliknya. Ya, itu sih Kak. Baiklah, sebenarnya terima kasih sudah meluangkan waktunya, Putri. Perkenalkan, nama saya Ganesha Putri Wulandari Lao. Saya mahasiswa U5 Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat semester 4. Di sini Kak boleh memperkenalkan diri sebelumnya. Kak nama, umur, alamat, dan pendidikan. Perkenalkan, nama saya Dirli Kasegir, umur saya itu 18 tahun, pendidikan saya sebagai mahasiswa, alamat saya di Tondano.
Saat ini saya akan memberikan pertanyaan tentang isu gender pada masa remaja. Pertanyaan yang pertama, menurutmu apa saja isu-isu gender yang paling sering kamu lihat atau dengar di lingkunganmu seperti sekolah, rumah, dan media sosial? Isu-isu gender yang pernah saya lihat yaitu contohnya kemampuan laki-laki dan perempuan itu berbeda. Kemampuan laki-laki lebih kuat dibandingkan dengan kemampuan perempuan. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, bagaimana pendapatmu tentang peran yang seringkali diharapkan dari laki-laki dan perempuan di masyarakat saat ini? Menurut saya, peran yang sering diharapkan dalam masyarakat saat ini tentang laki-laki dan perempuan, laki-laki seringkali identik dengan kepemimpinan atau memimpin, sedangkan perempuan seringkali atau banyak yang terjadi hanya menjadi seperti ibu rumah tangga atau pengasuh dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, apakah kamu setuju dengan semua harapan tersebut dan mengapa? Menurut saya setuju karena perbedaan kemampuan fisik laki-laki dan perempuan itu berbeda dalam melakukan suatu pekerjaan. Hanya itu kok. Pertanyaan yang keempat, pernahkah kamu atau teman-temanmu mengalami atau menyaksikan adanya perlakuan yang berbeda atau tidak adil hanya karena jenis kelamin? Bisakah kamu memberikan contohnya? Yang pernah saya alami yaitu pada saat saya waktu masih sekolah SMA, yaitu tentang pemilihan ketua OSIS. Pada saat itu kedua teman saya yang mencalonkan diri sebagai ketua OSIS itu laki-laki dan perempuan. Saya dan teman-teman saya lebih memilih teman saya laki-laki karena ketika kita akan membuat kegiatan atau akan melaksanakan suatu kegiatan seperti terjadinya lama kegiatannya sampai di malam hari, ketua OSIS kalau dia laki-laki dia lebih berperan atau lebih bekerja secara efisien karena bisa selalu hadir dalam kegiatan tersebut karena dia laki-laki. Kalau perempuan kemungkinan besar dia tidak diizinkan oleh orang tuanya. Pertanyaan yang kelima, menurutmu mengapa itu kesetaraan gender penting untuk dibahas dan diperjuangkan? Apa dampaknya bagi kehidupan remaja seperti kita? Kalau menurut saya perlu dibahas karena kesetaraan gender itu kan ya bisa juga berperan positif, bisa negatif. Kalau dia berperan bagus, contohnya perempuan juga bisa merasakan atau bisa menjadi pemimpin, bukan cuma laki-laki. Dan kalau dapat merugikan atau negatif, contohnya seperti tadi, ketika seorang perempuan yang menjadi pemimpin, bisa terjadinya halangan saat dia melakukan pekerjaan, contohnya dalam kemampuan fisik atau kekuatan. Laki-laki lebih berperan lebih bagus kalau dalam bekerja tentang mengenai kekuatan dengan perempuan. Hanya itu sikap menurut saya. Pertanyaan yang keenam, bagaimana pandanganmu tentang stereotip gender, misalnya laki-laki harus kuat dan tidak boleh menangis, perempuan harus lemah lembut dan pandai memasak? Apakah stereotip ini masih relevan saat ini? Menurut saya masih, karena kebanyakan sekarang laki-laki diidentikan dengan yaitu kepemimpinan. Jadi menurut saya itu masih identik karena itu yang seringkali dikaitkan dengan laki-laki, yaitu harus menjadi pemimpin, sedangkan perempuan seringkali bisa diidentikan sebagai hanya sebagai ibu rumah tangga atau lain-lainnya, Kak.
Pertanyaan yang ketujuh, menurutmu apa saja hal positif yang bisa terjadi jika laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan dan perlakuan yang setara dalam segala hal? Nah, jawaban saya sama seperti tadi, yaitu perempuan juga bisa merasakan yaitu cara dalam memimpin, dan kalau laki-laki bisa disetarakan dengan perempuan juga, laki-laki bisa belajar, contohnya belajar memasak agar setara dengan perempuan dan lain sebagainya, Kak. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir, apa harapanmu terkait isu gender di masa depan? Perubahan seperti apa yang ingin kamu lihat terjadi di kalangan remaja dan masyarakat luas? Nah, kalau bisa diulang, Kak, pertanyaannya. Apa harapanmu terkait isu gender di masa depan? Perubahan seperti apa yang ingin kamu lihat terjadi di kalangan remaja dan masyarakat luas? Menurut saya perubahan yaitu isu gender lebih tidak mengidentikan perempuan hanya sebagai ibu rumah tangga atau lain sebagainya, dan bisa juga diberikan seperti laki-laki, tidak bisa diberikan kesempatan seperti belajar memasak, contohnya seperti perempuan, atau urusan-urusan pekerjaan perempuan lainnya, Kak. Baik, terima kasih. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Krisma Gloria Rumondor dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Manado. Pada saat ini saya ingin bertanya tentang isu gender terhadap remaja. Sebelumnya, di sini bolehkah Kak memperkenalkan nama, umur, dan alamat? Perkenalkan, nama saya Jelita Koyongian, umur 18, alamat Tomohon. Oke, kita masuk pada pertanyaan yang pertama. Menurutmu, apa saja isu gender yang sering terjadi atau yang sering dilihat di lingkungan rumah, sekolah, dan media sosial? Kalau di sekolah, bully seperti ejekan atau kekerasan. Kalau di rumah, mengurus anak kebanyakan dilakukan oleh perempuan. Kalau di medsos, cyberbullying. Cyberbullying itu seperti apa? Cyberbullying di medsos itu seperti pelecehan online melalui komentar-komentar negatif. Selanjutnya, bagaimana pendapatmu tentang peran yang seringkali diharapkan kepada laki-laki dan perempuan di masyarakat saat ini? Laki-laki tidak hanya membantu, tetapi juga memiliki tanggung jawab penuh terhadap apapun itu, dan perempuan diharapkan untuk mengambil peran kepemimpinan di berbagai tingkat masyarakat, tidak hanya di rumah. Apakah kamu setuju dengan semua harapan tersebut? Setuju. Mengapa kamu setuju dengan harapan tersebut? Karena laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang adil dan setara pada hal-hal apapun. Pernahkah kamu atau teman-temanmu mengalami atau menyaksikan perlakuan yang berbeda atau tidak adil hanya karena jenis kelamin yang berbeda? Tidak. Menurutmu, mengapa isu kesetaraan gender penting untuk dibahas dan diperjuangkan? Sangat penting diperjuangkan karena dapat membantu peningkatan kesehatan secara fisik maupun mental bagi perempuan, karena perempuan banyak kali mendapatkan kekerasan berbasis gender. Terus, apa dampaknya bagi remaja? Bisa lebih percaya diri, memiliki hubungan yang sehat antara laki-laki dan perempuan, kesehatan mental yang baik. Bagaimana pandanganmu tentang stereotip gender? Stereotip gender itu seperti laki-laki harus kuat dan tidak boleh menangis, sedangkan perempuan harus pandai memasak dan lembut. Apakah stereotip ini masih relevan sampai saat ini? Di zaman sekarang, stereotip gender itu sudah tidak terlalu relevan. Oke. Selanjutnya, menurutmu apa saja hal positif yang terjadi jika laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan dan perlakuan yang setara dalam segala hal? Meningkatnya kesejahteraan dan kebahagiaan, memiliki kebebasan untuk mengejar pendidikan karir yang mereka suka.
Dan yang terakhir, apa harapanmu terkait isu gender di masa depan? Harapan saya di masa depan ada kemajuan dan keadilan yang sama. Kalau begitu, perubahan seperti apa yang ingin kamu lihat terjadi di kalangan remaja dan masyarakat? Saya ingin melihat adanya hubungan yang sehat antara pertemanan dan masyarakat yang luas tanpa adanya kekerasan. Oke, sekian dan terima kasih. Terima kasih atas jawaban yang sudah diberikan. Terima kasih juga atas waktunya dan sekali lagi banyak terima kasih. Sama-sama. Selamat malam, perkenalkan saya dari mahasiswa Unima akan melakukan wawancara terkait isu gender pada masa remaja. Apakah adik bersedia untuk diwawancarai? Sedia, Kak. Terima kasih untuk waktu yang diluangkan. Sebelum mulai, boleh perkenalkan sedikit nama adik siapa? Edo, Kak. Umur? 17 tahun. Apakah kamu remaja awal atau remaja akhir? Akhir, Kak. Sebelumnya pendidikan adik apa? SMA. Ya. Jadi di sini kita mulai pertanyaan yang pertama. Menurut adik, apa saja isu-isu gender yang paling sering kamu lihat atau dengar di lingkungan sekitar? Di sekitar sekolah. Perempuan sering dianggap tidak cocok dalam memimpin organisasi. Bagaimana pendapat adik tentang peran yang seringkali diharapkan dari laki-laki dan perempuan di masyarakat saat ini? Laki-laki harus lebih dominan dalam memimpin organisasi. Apakah adik setuju dengan semua harapan tersebut? Tidak setuju. Mengapa? Karena semua orang mempunyai potensi masing-masing dalam memimpin organisasi. Pernahkah adik atau teman-teman adik mengalami atau menyaksikan adanya perlakuan yang berbeda atau tidak adil hanya karena jenis kelamin? Ada, Kak. Bisakah adik jelaskan contohnya? Waktu pemilihan OSIS, perempuan jarang dipilih karena sering dinilai kurang tegas. Menurut adik, mengapa isu kesetaraan gender penting untuk dibahas dan diperjuangkan? Apa dampak bagi kehidupan remaja seperti kita? Supaya semua orang bisa dapat kesempatan berdasarkan kemampuannya, bukan berdasarkan jenis kelamin. Bagaimana pendapat adik tentang stereotip gender? Misalnya laki-laki harus kuat dan tidak boleh menangis, perempuan harus lemah lembut dan pandai memasak. Apakah stereotip ini masih relevan saat ini? Stereotip itu bikin laki-laki takut untuk menunjukkan sisi emosionalnya. Menurut adik, apa saja hal positif yang bisa terjadi jika laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan dan perlakuan yang setara dalam segala hal? Orang-orang lebih bebas memilih cita-citanya tanpa ada tekanan. Apa tanggapan adik terkait isu gender di masa depan? Perubahan seperti apa yang ingin kamu lihat terjadi di kalangan remaja dan masyarakat luas? Masyarakat lebih terbuka untuk melihat kemampuannya bukan berdasarkan jenis kelamin. Jadi terima kasih sudah meluangkan waktu. Ya, Pak. Perkenalkan, nama saya Amelia Fernanda Mokolompit, Prodi IKM. Adik bernama Inka, umur. 12 tahun. Pertanyaan pertama, menurut adik apa saja isu-isu gender yang sering adik dengar atau adik lihat di lingkungan seperti rumah atau sekolah? Kalau di sekolah, Inka lebih sering melihat anak laki-laki lebih banyak bermain sepak bola daripada anak perempuan. Kalau di rumah, sering melihat mama bekerja rumah tangga daripada papa. Bagaimana pendapat adik tentang peran yang seringkali diharapkan dari laki-laki dan perempuan di masyarakat saat ini? Kalau menurut Inka, laki-laki diharapkan jadi pemimpin. Kalau perempuan, menurut Inka lemah. Dan ketiga, apakah adik setuju dengan semua harapan tersebut? Menurut Inka, perempuan dan laki-laki itu sama sih, Kak. Pernahkah adik atau teman-teman mengalami atau menyaksikan adanya perilaku yang berbeda atau tidak adil hanya karena jenis kelamin?
Enggak pernah lihat sih Kak. Menurut Adek, mengapa isu kesetaraan gender penting untuk dibahas dan diperjuangkan? Apa dampaknya bagi kehidupan remaja seperti kita? Menurut Inka, semua orang suka diperlakukan adil. Dampak buat orang rasa senang. Bagaimana pandangan Adek tentang stereotip gender? Misalnya laki-laki harus kuat dan tidak boleh menangis, perempuan harus lemah lembut dan pandai memasak. Apakah stereotip ini masih relevan saat ini? Menurut Inka masih sama. Menurut Adek, apa saja hal positif yang bisa terjadi jika laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan dan perlakuan yang setara dalam segala hal? Menurut Inka, mungkin lebih banyak mencapai impian. Apa harapan Adek terkait isu gender di masa depan? Perubahan seperti apa yang ingin Adek lihat terjadi di kalangan remaja dan masyarakat luas? Menurut Inka, diharapkan di masa depan perempuan dan laki-laki diperlakukan lebih adil. Selamat siang. Perkenalkan, Kak Penama Patricia Suak dari program studi ilmu kesehatan masyarakat Unima. Kalau adik Penama? Baiklah, perkenalkan nama saya Keisha Lumintang, sering dipanggil Kay. Oke. KP umur? Umur saya pada saat ini 15 tahun. 15 tahun. 15 tahun berarti itu sekolah 1 SMA. Kamu bertanya tentang isu gender pada masa remaja. Nah, menurut Keke, apa saja isu gender yang paling sering Keke lihat atau dengar di lingkungan sekitar? Kayak misalnya ketika Keke di sekolah atau bersama teman-teman di tempat bermain, atau ketika Keke bermain sosial media. Kalau yang isu-isu yang sering saya dengar, cewek itu nggak boleh ini itu, cowok itu mesti kuat, nggak boleh nangis. Bagaimana KP pendapat tentang peran yang diharapkan dari cewek dan cowok di masyarakat? Misalnya tuh cewek itu mesti terlihat lemah lembut, cowok yang boleh menangis. Kalau menurut saya seharusnya mereka harus menunjukkan perasaan mereka, terutamanya pada cowok. Kalau cewek itu tidak boleh dengar apa yang dikatakan mereka, karena semua orang itu punya potensinya masing-masing. Kay setuju atau tidak dengan harapan-harapan itu? Atau menurut Keke setuju dengan itu harapan-harapan atau tidak? Enggak, karena sama dengan Kay udah bilang tadi, semua orang kan punya potensinya masing-masing. Juga semua orang itu harus menunjukkan perasaannya. Pernah atau tidak Kay atau KKP teman mengalami perlakuan berbeda karena itu jenis kelamin? Pernah, pada saat pemilihan ketua kelas. Kan yang terpilih cewek, karena di kelas itu banyak perempuan dan laki-laki protes gak usah cewek, dan pada akhirnya diganti karena menurut laki-laki cuma mesti cewek, sedangkan cewek mungkin dorang pikir lemah dan tak bisa memimpin. Menurut Keisha, kenapa kesetaraan gender itu penting dibahas dan apa pengaruhnya pada kita sebagai remaja? Itu penting karena sebenarnya Kay bilang tadi toh, semua orang itu punya potensinya masing-masing, kemampuannya masing-masing. Jadi harus ada kesetaraan gender. Bagaimana KP pendapat tentang stereotip gender? Atau Keisha baru pertama kali mendengar tentang stereotip gender? Sudah, tapi belum terlalu. Nah, akan saya jelaskan secara singkat apa itu stereotip gender. Nah, stereotip gender adalah anggapan umum tentang peran laki-laki dan perempuan yang sering dianggap wajib. Contohnya, perempuan harus jago masak dan cowok tidak boleh lemah, begitu. Jadi, bagaimana KP pendapat tentang hal itu? KP pendapat cowok itu harus menunjukkan
perasaannya. Cewek juga bisa jadi pemimpin. Menurut Kay, hal positif apa yang terjadi kalau cewek dan cowok dapat kesempatan yang sama? Pasti banyak sekali kerjasama serta kemampuan-kemampuan yang ditunjukkan. Apa harapan Kay soal isu gender ke depannya dan apa perubahan yang Kay suka lihat ketika KP harapan itu terjadi? Harapan saya semoga tidak ada lagi perbedaan-perbedaan gender, supaya perempuan itu bisa menunjukkan kemampuan dia dan juga cowok bisa menunjukkan perasaannya. Terima kasih Keisha. Sama-sama. Perkenalkan, tapi nama Suhardi Ibrahim. Kita mau tanya-tanya pengen boleh? Boleh. Ngapain nama siapa nak? Ibrahim Rais. Ibrahim Rais. Sekolah di mana? SMP 3 Tomon. Umur? Umur 13. Umur 13. Kita mau tanya-tanya ya? Boleh? Boleh. Menurut Ngana, apa saja isu-isu gender yang paling sering Ngana dengar atau Ngana lihat pengapi lingkungan? Contoh sekolah, rumah, medsos atau yang lain? Di sekolah. Di sekolah, apa itu? Bully. Bagaimana ngambil pendapat tentang peran yang seringkali diharapkan dari laki-laki dan perempuan di masyarakat saat ini? Terus berkembang. Apakah Ngana setuju dengan semua harapan tersebut? Setuju. Kenapa? Karena kalau nak berkembang, mau muncul ketidaksetaraan dan berbagai masalah sosial lainnya. Pernah Ngana atau ngapi tamang-tamang mengalami atau menyaksikan adanya perlakuan yang berbeda atau tidak adil hanya karena jenis kelamin? Pernah. Boleh ngasih contoh? Kalau Ngana nyaman? Nak nyaman no? Nak nyaman? Oke dong. Menurut Ngana, siapa isu kesetaraan gender penting untuk dibahas dan diperjuangkan? Karena kesetaraan gender adalah hak asasi manusia. Apa dampak kehidupan remaja seperti ini? Meningkatkan kualitas hidup. Bagaimana ngapi pandangan tentang stereotip gender? Misalnya, laki-laki harus kuat dan tidak boleh menangis, perempuan harus lemah lembut dan pandai memasak. Apakah stereotip ini masih relevan saat ini? Masih. Menurut Ngana, apa saja hal positif yang boleh terjadi kalau laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan dan perlakuan yang setara dalam segala hal? Meningkatkan pembangunan berkelanjutan. Seperti itu. Apa ngapi harapan terkait isu gender di masa depan? Ngapi harapan apa? Harapan perubahan. Masih mau pikir? Pikir dulu. Perubahan seperti apa yang ingin Ngana lihat terjadi di kalangan remaja di masyarakat saat ini? Perubahan sikap, emosional, dan rasa ingin tahu. Oke. Thanks sih. Cuma itu tamu tanya. Oke, siap. Selamat sore, saya dari Lima, jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat. Nama saya Fauzi Nur Hamidin. Ingin mewawancarai saudara dengan perkenalkan diri. Nama saya Rahmat Rizky Taib dari SMA 3 Tondan. Umur 17 tahun. Ya, dekat lagi ini mau ke 18. Saya akan mewawancarai dengan pertanyaan pertama. Menurutmu apa saja isu gender yang paling sering kamu lihat atau dengar di lingkungan sekolah atau rumah, media sosial dan lain-lain?
Kalau di sekolah biasanya pelecehan seksual terhadap perempuan. Jadi mereka biasanya seringkali dapat pelecehan seksual oleh teman-teman sekelasnya, bahkan gurunya. Kalau yang di rumah biasanya kesetaraan gender itu perempuan hanya dituntut untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Jadi mereka tidak bisa beraktivitas di rumah, tidak akan bisa berkembang. Kalau yang di media sosial masih perempuan juga, perempuan biasanya dilakukan pelecehan seksual juga dengan mengatakan ujaran kebencian di media sosial. Bagaimana pendapatmu tentang seringkali diharapkan dari laki-laki dan perempuan di masyarakat saat ini? Yang diharapkan oleh masyarakat tentang laki-laki dan perempuan yaitu tentang masih stereotip tradisional yang sedang menuju angka positif yang mematikan peran. Apakah kamu setuju dengan harapan tersebut? Ya, karena biasanya masyarakat itu mendukung setiap individu yang ingin berkembang yang sesuai keinginannya tanpa dibatasi oleh gender. Pernahkah kamu atau teman-temanmu mengalami atau menyaksikan adanya perilaku yang berbeda atau tidak adil hanya karena jenis kelamin? Pernah di sekolah. Biasanya itu tentang ekskul tari. Biasanya kan kalau orang pikir tari itu cuma untuk perempuan, tapi untuk laki-laki juga bisa. Menurutmu mengapa isu kesetaraan gender penting untuk dibahas dan diperjuangkan? Apa dampaknya ke depan remaja seperti kita? Kesetaraan itu sangat baik karena untuk berkembang menguji potensi kita itu tidak harus memandang gender. Karena kita akan bisa berkembang di lingkungan tersebut. Karena hanya diharapkan misalnya hanya laki-laki saja yang bisa. Bagaimana pandanganmu tentang stereotip gender? Misalnya laki-laki harus kuat dan tidak boleh menangis, perempuan harus lemah lembut dan pandai memasak. Apakah stereotip ini masih relevan saat ini? Menurut saya stereotip gender itu sudah tidak relevan karena setiap individu bisa mengekspresikan emosinya tersendiri. Menurutmu apa saja hal positif yang bisa terjadi jika laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan dan perlakuan yang setara dalam segala hal? Kalau benar-benar kesetaraan gender terjadi, maka inovasi dan ide kreatif yang akan ditimbulkan lebih bagus juga karena semua orang bebas berkreativitas. Apa harapanmu terkait isu gender di masa depan? Perubahan apa yang ingin kamu lihat terjadi di kalangan remaja dan masyarakat luas? Untuk anak muda, saya harap untuk mengekspresikan diri mereka sendiri tanpa dikekang oleh stereotip gender dan tidak ada lagi pengekangan atau diskriminasi karena gender.